Jala Dharma, bangkit dari keterpurukan adalah tanda kekuatan. Cut Nyadin. Hai Sobat Kolin Lamil, bersama saya Serdawanda dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolin Lamil News Weekly. Kolin Lamil menggelar upacara bendera 17 Februari 2025 di Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sebagai wujud pengamalan Trisila TNI AL. Dipimpin Kepala Staf Kolin Lamil Laksma TNI Muhammad Riza, upacara dihadiri pejabat utama dan prajurit Kolin Lamil. Dalam amanatnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyoroti pencapaian dan tantangan TNI AL di 2024, serta menekankan pentingnya evaluasi dan penerapan kebijakan baru demi kesiapan operasional TNI AL di 2025. Laksma TNI Kunto Cahyono memimpin taklimat awal audit kinerja Diskes dan POM Kolin Lamil di Tanjung Priuk, 17 Februari 2025. Audit menilai laporan 2024 di bidang Opslat, Umum, dan Perbendaharaan dengan fokus pada pendampingan dan saran untuk meningkatkan efektivitas program kerja. Rakernis Pomal 2025 resmi dibuka oleh Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama Julkipli. Rakernis ini membahas evaluasi program kerja, konsolidasi tugas penegakan hukum, disiplin, serta strategi pengembangan Pomal. Dan Puspomal dalam amanat tertulisnya menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kepastian hukum dalam penyidikan. Tampak hadir Komandan Satlin Lamil, 1 Kolonel Laut, Pelaut Anis Latif, Komandan Detasemen Mako Kolin Lamil, Kolonel Laut Pelaut Joko Setiono, Komandan Pomal Kolin Lamil, Letkol Laut PM James Rizky, Komandan KRI Teluk Palu 523 Letkol Laut Pelaut Ardian Wijanarko, dan Komandan KRI Tanjung Kambani 971 Letkol Laut Pelaut Rifki Najib. Kepala Staf Kolin Lamil Laksma TNI Muhammad Riza memberikan pengarahan kepada prajurit dan PNS Kolin Lamil di Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara, menekankan profesionalisme dan kewaspadaan terhadap ancaman teknologi. Beliau mengingatkan prajurit agar tidak menyalahgunakan wewenang serta waspada terhadap penipuan berbasis AI seperti deepfake dan modus QRIS, scamming, phishing. Personel diminta tidak membagikan informasi pribadi yang dapat disalahgunakan. Selain itu, beliau menegaskan kepatuhan terhadap instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD untuk pengelolaan anggaran yang efektif. Inspektur Kolin Lamil Laksma TNI Kunto Cahyono dampingi Kaskuarmada RI Laksda TNI Eko Wahjono laksanakan inspeksi KRI Bontang 907 dan KRI Teluk Celukan Bawang 532 di Mako Kolin Lamil. Inspeksi ini memastikan kesiapan teknis dan operasional kapal serta personel Satgas Ops Trisila 25 dalam mendukung patroli maritim Indonesia. KRI Teluk Calang 524 kembali dipercaya mengangkut 650 personil Yonif, 100 prajurit setia Bukit Barisan dari Belawan ke Jakarta, dengan rute Jakarta, Batam, Belawan, Tanjung Uban, Jakarta. Komandan kapal, Letkol Laut Pelaut Frejon da Costa, menegaskan komitmennya menjalankan misi sesuai arahan pimpinan TNI AL dengan mengutamakan keselamatan dan prinsip zero accident. Kepala Staf Kolin Lamil menghadiri syukuran HUT ke-79 Pomal di Mako Puspomal, Jakarta Utara. Dengan tema Polisi Militer Angkatan Laut, siap mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan, dan berproyeksi global dalam rangka mewujudkan Indonesia maju. Acara ini dipimpin Dan Puspomal dan dihadiri pejabat utama TNI AL. Kasal menekankan pentingnya disiplin, kepatuhan hukum, serta peran Pomal dalam menjaga citra TNI AL dan mencegah pelanggaran. Dan Mako Kolin Lamil Kolonel Laut Pelaut Joko Setiono membuka RAPJ Tahun Buku 2024 di Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara, yang bertema dengan sinergitas koperasi Angkatan Laut. Kita bangun pilar usaha yang mandiri dan handal guna mewujudkan kesejahteraan anggota Kopal beserta keluarganya. Peserta aktif memberikan masukan guna mendukung efektivitas koperasi dan kelancaran operasi TNI AL.
Sebanyak 201 perwira lulusan Diktukpa TNI AL Angkatan ke-54 resmi dilantik oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Kodiklatal, Surabaya. Acara ini dihadiri oleh Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo serta pejabat utama lainnya. Kasal menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan sikap dalam menghadapi tantangan ke depan. Para perwira baru akan ditugaskan di berbagai satuan kerja TNI AL di seluruh Indonesia. Inspektur Kolin Lamil Laksma TNI Kunto Jahyono menutup audit kinerja Diskes dan POM Kolin Lamil di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Audit yang berlangsung dari 17 sampai 21 Februari 2025 ini berjalan lancar dan sesuai standar. Hasil audit telah diserah terimakan dengan beberapa saran sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Diskes dan POM Kolin Lamil. Baik Sobat Kolin Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Kolin Lamil News berikutnya. Satyawira Jaladharma.